Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, di hari Sabtu yang cerah ini senang sekali saya Alvina Damayanti bisa kembali menemani ruang dengar Anda dalam Palembang siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan setelah ini akan kami hadirkan juga program Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk edisi hari ini Sabtu 4 April 2026. Hari ini kita punya bahasan yang sangat spesial dan juga menyentuh hati pendengar sesuai dengan tema kita hari ini, menerima dan mendukung anak dengan berkebutuhan khusus. Karena setiap anak itu istimewa dan setiap langkah dukungan kita ini sangat berarti bagi masa depan mereka. Dan tentunya saya tidak sendirian hari ini, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang sosok yang luar biasa yang merupakan praktisi Forkesi Sumatera Selatan sekaligus juga owner Yayasan Barokah Al-Tarbiyah Palembang. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Ibu Siti Juharia. Selamat pagi Mbak. Terima kasih Ibu ya sudah hadir hari ini ke studio Pro 1 RRI Palembang. Dan saya senang sekali hari ini kita bisa ngobrol bareng-bareng soal anak-anak hebat ada hari ini Ibu. Nah, dan juga pendengar selama 1 jam ke depan sampai mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan mengupas tuntas tips dan pengalaman berharga dari Bu Siti dalam mendampingi anak-anak hebat. Jadi pastikan Anda tetap menyimak baik melalui frekuensi 92,4 FM, aplikasi RRI Digital, maupun melalui live streaming kita di YouTube Pro 1 Palembang. Anda juga bisa berpartisipasi pendengar bersama kami melalui line telepon di 0711 3699977 atau di pesan WhatsApp di 082179279090. Bu Siti, sebelum kita bicara secara teknisnya, saya sebenarnya penasaran nih Bu, apa sebenarnya misi besar di balik berdirinya Yayasan Barokah Al-Tarbiyah ini Bu? Barokah Al-Tarbiyah ada itu karena kebutuhan saya pribadi di awal. Alhamdulillah selama perjalanan saya itu, di belakang perjalanan saya banyak sekali orang-orang profesional yang banyak mendukung saya, dan dengan ketidaksengajaan setelah proses perjalanan yang panjang sekali dalam hidup saya banyak dukungan. Kenapa ibu tidak membantu yang lainnya seperti itu? Saya tidak ada keberanian pada saat itu karena 1 anak aja sudah luar biasa ya. Apalagi mau mengambil anak yang notabene saya tidak tahu latar belakangnya. Tapi karena dukungan teman-teman profesional yang luar biasa, akhirnya terbentuklah Barokah Al-Tarbiyah dengan misi ingin membantu anak dengan berkebutuhan khusus, baik dari yang ekonominya memadai maupun yang tidak. Yang pasti kami welcome dengan semua anak berkebutuhan khusus. Apa Bu yang melatar belakangi Ibu ini fokus pada dunia inklusi dan disabilitasnya Bu? Yang melatar belakangi ya pengalaman saya pribadi. Pengalaman saya pribadi, dan saya ingin berbuat banyak hal, ada peninggalan dalam hidup saya kayak gitu Mbak. Istilahnya saya pernah berbuat baik, dan itu yang pertama. Yang kedua, saya dari anak-anak itu sebetulnya saya lebih belajar ya. Saya banyak mengambil, bukan saya yang memiliki ilmu, tetapi anak-anak yang ada di lingkungan saya itu yang memberikan ilmu kepada saya. Ilmu sabar, ilmu ikhlas, ilmu
Yang saya sendiri nggak pernah dapat ilmu-ilmu itu sebelumnya ya. Dengan dikelilingi tiap hari, saya banyak belajar dari anak-anak. Betapa mereka ikhlas menjalani hidup mereka ya. Wow. It's okay, kita jalanin aja takdir yang Allah tentukan, seperti itu ya. Banyak sekali mereka enjoy dengan kehidupan mereka. Mereka sudah merasa sempurna dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Dan itu tidak saya miliki, Mbak. Dan itu tidak, gimana? Itu tidak saya miliki dalam artian saya sudah belajar ya di pengalaman pribadi saya kayak gitu ya. Di pertama sesuai dengan judul, di pertama saya memiliki anak dengan berkebutuhan khusus itu luar biasa ya. Makanya saya mengangkat judul menerima dan mendukung, karena untuk satu kata menerima itu butuh perjalanan yang panjang sekali. Butuh perjalanan yang panjang untuk menerima, oh ini ya takdir yang harus kita jalanin kayak gitu. Tetapi untuk anak-anak itu tidak sama sekali. Mereka enjoy dengan kondisinya. Mereka menerima semua yang sudah Allah tetapkan. Mereka menjalani harapan yang orang tua berikan. Bukan suatu hal yang mudah buat anak-anak. Bu, saya pingin anak saya bisa membaca. Kita sebagai guru, oke, kita menjalani. Tapi buat anak-anak yang sudah settingan sarafnya itu luar biasa, untuk bisa duduk itu butuh perjuangan ya. Duduk anteng kayak. Tapi mereka tidak ada protes. Jadi banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari anak-anak ini. Dan kenapa kok mereka ada di depan saya? Mungkin Allah berharap saya belajar banyak dari anak-anak itu. Itu sih. Dari mereka juga kita belajar banyak, padahal awalnya mungkin kita sebagai masyarakat awam yang bisa dibilang berbeda dari mereka, Bu ya. Iya. Pasti kita juga berat, Bu ya, awalnya. Sangat berat, Mbak. Sangat berat. Kita melihat anak suruh duduk aja nangis kayak gitu. Sementara kita tidak tahu apa masalah yang mereka hadapi, kan kayak gitu. Iya. Tetapi pada saat kita sudah bisa menerima, it's okay. Kita akan bertemu dari pagi jam sekian sampai jam sekian. Kita akan berinteraksi. Saya akan mengajar. Tolong diterima dengan baik. Tapi kalau mereka menerima, kita pasti menerima. Kan istilahnya kayak gini. Kalau kita tenang di depan anak, anak akan tenang. Anak tidak akan, memang proses untuk mereka akan melihat, Mbak. Kalau kita sendiri tidak tenang, anak tidak akan tenang kayak gitu. Jadi banyak sekali pelajaran. Bu, pagi tadi anak ini. Oke, pada saat masuk ke ruangan saya akan berusaha tenang supaya anak mereka enjoy. Jadi tidak ada istilahnya itu tahun keberapa saya memahami ya, Mbak ya. Tahun setelah saya menerima itu luar biasa. Jadi rasa menerima di hati orang tua itu dampaknya luar biasa ke anak. Makanya saya di sini berbagi pada saat kita memiliki anak dengan berkebutuhan khusus, hal apa yang harus kita lakukan di awal? Menerima. Oke, saya menerima ya Allah. Saya menerima yang Engkau takdirkan. Berlapang dada, menerima. Insya Allah dengan sendirinya itu akan berjalan sesuai, kadang di luar ekspektasi kita, Mbak. Waduh, pada saat saya menerima anak, waduh berapa lama ya target program ini bisa berjalan. Baru ya udahlah, menerima dulu 1 bulan, kita beradaptasi, menerima, saling sayang gitu. Bulan kedua, bulan ketiga progres itu banyak sekali. Apalagi kalau diiringi dengan orang tua yang benar-benar hatinya sudah berlapang dada, sudah menerima semua yang sudah Allah takdirkan. Itu akan mempercepat proses anak.
Itu sih. Baik. Tapi bagaimana menurut Ibu perkembangan kesadaran masyarakat khususnya untuk Palembang saat ini Bu terhadap anak yang berkebutuhan khusus? Kalau zaman berapa tahun yang lalu mungkin belum seperti sekarang ya Mbak. Kalau sekarang banyak sekali pemerintah Palembang yang mendukung ya. Saya tahu dari mana? Dari perjalanan Forkesi sendiri. Sekarang banyak sekali kegiatan Forkesi yang melibatkan pemerintahan. Misalnya dari DPPPA kayak gitu ya, dari dinas sosial. Itu banyak sekali saya lihat mendukung dan membuka, apalagi ada satu perusahaan yang menerima karyawan dengan disabilitas. Ya, saya baru lihat berapa hari yang lalu. Itu luar biasa, dukungan yang diharapkan itu sebenarnya. Jangan pernah berpikir anak disabilitas nggak ada kemampuan. Jangan Mbak. Mereka memiliki kemampuan yang di luar nalar kita malah justru. Terus mereka anak yang sudah berjalan, mungkin pendidikannya sudah mereka dapat, mereka punya kepatuhan terhadap peraturan yang luar biasa. Iya, saya lihat dari mana? Dari anak-anak di sekolah saya. Mereka datang jam 8 nih, mereka ngikutin kegiatan dan mereka paham apa yang harus mereka lakukan kayak gitu. Jadi jangan pernah takut untuk menerima anak dengan disabilitas kayak gitu. Kita kembali ke Yayasan Barokah Al Tarbiyah lagi Bu. Apa saja sih Bu jenis layanan dan pendidikan yang diberikan oleh yayasan ini? Kita ada dua divisi. Yang pertama untuk terapi. Di situ pelayanannya ada terapi ABA, ada FT, ada sensorik integritas dan perilaku. Terus kami juga memiliki PKBM Yayasan Barokah Al Tarbiyah. Kenapa PKBM itu dibentuk? Karena kebutuhan anak dengan pendidikan. Kita kan tidak tahu tuh Mbak, anak udah usia masuk sekolah tapi belum bisa diterima di reguler karena masalah perilaku. Nah, jadi pendidikan itu sangat penting. Kita enggak tahu sampai kapan anak menjalani takdirnya ini. Kita enggak tahu nanti usia 10 tahun Allah sempurnakan, kita kan enggak tahu. Maka dari itu saya punya niat membuka sekolah tersebut untuk menampung anak-anak yang perilakunya belum terlalu baik, tetapi mereka butuh pendidikan. Jadi kita buka PKBM, alhamdulillah dukungan dari Dignas sangat luar biasa Mbak. Jadi kita sekarang sudah mandiri, bisa ujian sendiri. Ada beberapa anak yang sudah sekolah di reguler. Ya, jadi kita ada kelas anak sudah ada perubahan yang banyak sekali, sudah paham dengan kondisi sosial di sekolah kayak gitu. Kita nanti kan misalnya tuh anak di kelas 2 dia sudah memiliki kemampuan yang luar biasa, terus kita akan memberikan peluang ke orang tua untuk mencari sekolah yang mau menerima si anak. Nah, dari situ kita berdiskusi dengan sekolah tersebut, materi apa aja yang akan diberikan. Setelah itu materi yang jam belajarnya, terus kita kan harus menyesuaikan. Itu nanti masuk ke kelas transisi dengan pembelajaran yang akan dia dapat di sekolah umum yang menerima dia. Jadi 1 tahun sebelumnya kita sudah trial dulu untuk itu, dan kalau oke, anak tersebut mampu, kita izinkan untuk di sekolah umum. Dan alhamdulillahnya sekolah-sekolah umum di Palembang sekarang juga sudah welcome sama anak-anak disabilitas Bu ya? Sangat welcome. Iya. Sangat welcome, mereka menerima dan memahami ya. Karena perbedaan anak dengan tipikal dan non tipikal itu, walaupun yang sudah itu beda sekali Mbak. Beda dalam hal
mereka patuh peraturan itu pasti anak ini. Kadang kalau anak-anak yang tipikal kan nanti aja kayak gitu ya, ada istilahnya. Kalau anak ini enggak, anak ini kerjakan, dia harus langsung mengerjakan. Jadi kedisiplinan dengan waktu, kedisiplinan yang itu lebih bagus daripada anak-anak pada umumnya. Dan sekolah-sekolah, kalau yang dari kami PKBM itu hanya bisa masuk ke sekolah swasta kan. Sekolah swasta sekarang banyak sekali yang sudah welcome. Jadi sekolah swasta yang inklusi inklusi walaupun tidak ada judul inklusi, tetapi mereka menerima. Nah itu yang kita bisa. Mereka menerima dalam artian mereka menerima sepenuhnya ya keanehannya, kelebihan IQ-nya. Mereka menerima itu yang bukan suatu hal yang sulit dengan anak ABK di tahun-tahun sekarang ya. Jadi nggak perlu ada yang orang tua, aduh stres deh ngurusin anak-anak dengan ABK. Itu sepertinya sudah bukan masalah lagi. Betul, kalau untuk sekarang sudah sebenarnya sudah terbuka Bu ya. Iya, sangat terbuka. Pemerintah juga udah banyak mendukung sekali ya. Jadi bukan kita nggak sendirian loh kayak gitu untuk saat. Tapi apa sih Bu tantangan terbesar yang sering dihadapi praktisi Forecast ini saat melakukan pendampingan di Sumatera Selatan khususnya untuk anak-anak ABK ini Bu? Sebetulnya kayak gini Mbak, tantangannya itu lebih ke dalam diri orang tua sendiri ya. Kalau eksternal itu kan yang kedua, yang internal dulu. Orang tua masih ada beberapa orang tua walaupun udah open sekarang ya, autis bukan hal yang tabu lagi ya. Semua pemberitaan di YouTube, pembelajaran itu udah banyak sekali. Tapi kadang anak dengan berkebutuhan khusus itu bermasalah, susah berprogres karena penerimaan dari orang tua yang mungkin belum ya mereka ya saya jalanin aja Bu, tapi belum menerima. Kadang masih ada denialnya ya. Contohnya apa? Saya bilang seperti ini. Ada beberapa orang tua yang memaksakan anak untuk sekolah di reguler, di formal. Padahal anak tersebut belum bisa. Itu kan istilahnya kita memaksakan hal yang tidak bisa kita paksakan kayak gitu. Itu sebetulnya problem kalau di tempat saya ya. Problemnya itu Mbak. Banyak sekali yang anak saya udah mau daftar nih di sini. Mungkin sekolah menerima, tetapi ada beberapa kriteria yang belum, karena kan sekolah itu guru bukan terapis ya. Anak itu harus, jadi orang tua itu harus bijaksana menempatkan anak sesuai dengan kondisinya di awal. Kita menerima dulu, bersabar dulu, nanti akan ada waktunya, semuanya akan ada waktunya anak untuk berkembang lebih jauh seperti itu. Mengapa Bu penerimaan ini nih menjadi kunci krusial ataupun kunci awal sekali sebelum mereka masuk ke tahap terapi ataupun pendidikan Bu? Iya dong Mbak. Kalau orang tua belum menerima, orang tua sendiri belum menerima, tetapi kita sudah memasukkan ke, misalnya ada orang tua, Ibu saya mau nerapi anak Ibu di sini ini. Anak saya ini kayak gini. Kenyataannya tidak seperti yang orang tua bicarakan ke saya kayak gitu ya. Misalnya itu baru-baru saya buka center itu banyak yang seperti itu. Tapi untuk saat ini alhamdulillah sudah. Jadi menerima itu, kita menerima anak itu akan membuka jalan untuk si anak sendiri berkembang. Karena dengan penerimaan kita sebagai orang tua, anak akan punya rasa percaya diri, anak merasa dihargain. Tidak ada diskriminasi dengan anak. Oh Ibu, saya sendiri pribadi dulu pernah mendiskriminasi. Aduh kok gini amat ya gitu ya. Itu saya bisa bicara karena saya pernah menjalani. Pada tahapan perjalanan waktu akhirnya saya sudahlah, it's okay lah, saya terima takdir ini. Oke, saya jalanin. Saya alhamdulillah saya banyak sekali teman yang mengelilingi saya, orang-orang baik gitu. Orang-orang yang sangat berilmu. Jadi
mau diapain juga, mau dikasih apa juga ibu, kalau ibu nggak ikhlas menjalani, nggak menerima, nggak akan ada perubahan yang terjadi. Jadi percuma aja. Itu saya kenal beliau tahun 2009 pada saat beliau seorang dokter yang Masya Allah ya, sampai hari ini semoga Allah sehatkan beliau, panjangkan umurnya, amin. Jadi pada saat saya bertemu dengan dokter itu, pikiran saya itu dulu kacau sekali ya, kacau. Jadi pada saat dokter itu bilang, ibu harus ikhlas ya, ibu harus sabar ya. Apa sih kata-kata dua itu gitu ya. Sampai berapa tahun itu saya baru ngerti kata-kata itu, Mbak. Suatu hal yang gak mudah untuk menjalani dua kata itu, ikhlas, sabar, menerima gitu. Akhirnya saya, aduh capek banget ya, kok kayaknya udah semua dijalanin kok nggak ada hasil gitu ya. Pada saat itu ada temen juga, mungkin agamanya lebih baik daripada saya. Ya udah ikhlas aja, memang semua udah Allah takdirkan. Mungkin bukan untuk anak kamu, tapi untuk diri kamu sendiri. Allah, kita sama-sama tahu ya, anak-anak ini kan doanya tanpa hisab, pintu surga udah terbuka buat mereka. Sebetulnya yang perlu belajar tuh kita jadi orang tuanya. Pada akhirnya setelah saya menerima, ya udahlah jalanin aja. Kita jadi lebih sabar ke anak, mengarahkan anak jadi lebih enjoy. Nggak keburu-buru, aduh udah terapi nih 6 bulan tapi hasilnya belum signifikan. Kan kadang kan saya pribadi gitu. Aduh nggak selong, nggak ngomong-ngomong ya, nggak ini nih ya. Karena terburu-buru tadi ya. Tapi pada saat kita udah, ya udahlah ikhlas, ayo sampai kapan Allah akan memberi semua ini. Semoga Allah percepat. Udah gitu aja sih. Baik. Bismillah. Baik Bu Siti, ini kita sudah terhubung bersama salah satu pendengar kita di line telepon 3699977 hari ini. Pak Lemba, halo selamat siang. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Zakaria. Baik, silakan Pak Zakaria. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Bu Joharia ya. Iya, Ibu betul. Siti, iya betul. Ini Bu mau ya terima kasih sebelumnya Bu pencerahan dari Ibu yang berikan tadi, memberikan kita ada sisi yang lain dari masalah anak-anak disabilitas. Yang saya mau tanyakan begini Bu ya, anak-anak disabilitas. Tadi Ibu katakan dia mempunyai daya narasi yang lebih dari anak-anak yang normal. Seperti apa? Kedua, di PKBM itu pembelajarannya kan menurut Ibu tadi kan nanti akan disalurkan ke sekolah umum untuk penyesuaian mungkin dari segi umur. Apakah itu tidak ada masalah? Kan anak-anak mungkin umur 9 tahun barusan bisa di standar gitu untuk masuk ke sekolah yang normal. Baik. Ya, agak pertanyaan dikit boleh tambah lagi Bu ya. Baik. Kalau masalah ini satu lagi masalah parentingnya Bu, untuk anak-anak yang Ibu katakan tadi mempunyai anak-anak yang disabilitas itu kan mereka kadang-kadang belum tahu gitu, tidak bersabar gitu. Gimana mereka dari Ibu memberi pengarahan kepada mereka. Baik. Terima kasih pencerahannya Bu, semangat selalu. Baik, terima kasih Pak Zakaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Pak Zakaria tadi Ibu, yang pertama yang sempat Ibu bilang anak-anak disabilitas ini kan punya daya narasi yang lebih. Seperti apa definisi dari daya narasi itu Bu? Silakan. Daya narasi yang lebih, saya sekarang bisa, itu hanya bisa dipahami dengan orang tua yang sudah menerima Mbak. Orang tua yang sudah open mind. Kalau kita belum menerima, kita nggak bisa melihat kemampuan si anak. Yang ada kita menilai kekurangannya terus. Kan seperti itu. Pada saat kita sudah menerima, kita bisa melihat kemampuan si anak. Contohnya, murid-murid saya itu punya kemampuan untuk menghafal. Kita ada kelas tahfiz Mbak di Barokah Al-Tarbiyah. Menghafal misalnya banyak yang sudah 3 juz, 2 juz gitu. Menghafal target kita 1 hari 1 ayat. Wow. Gitu. Tapi di luar ekspektasi. Mereka bisa menghafal 3 hari 1 surah dengan 8 ayat mungkin ya. Buat saya sendiri itu satu hal yang berat. Benar. Buat saya sendiri yang dalam kondisi baik, sehat, akal gitu ya.
Itu satu hari itu bisa 2 ayat 3 ayat dibandingkan dengan anak yang baik-baik saja. Iya. Itu kesulitannya. Kenapa bedanya di mana? Anak tersebut kalau kita sudah dapat fokusnya, mereka luar biasa. Kayak gitu. Makanya saya jangan terlalu menilai kekurangannya. Kita gali kemampuannya, kita gali kelebihannya. Dari situ aja kita udah di luar. Ya Allah, dalam 1 tahun bisa 2 juz kayak gitu. Itu saya dan guru-guru itu kalah, Mbak. Padahal kita mengajarkan kan. Kita mengajarkan 1 hari 1 ayat. Kan mudah buat guru juga menghafal, ikut menghafal. Tetapi masih kalah aja. Nah, itu yang kita bilang ada percepatan pemikiran anak. Itu dengan catatan kita jangan buru-buru. Jangan melihat kekurangannya terus. Nggak bisa diem dia tuh. Nggak bisa ini. Kita upayakan bagaimana anak tersebut bisa diam. Kita koreksi. Kalau di tempat saya ada bukan cuma mengajarkan, tapi ada biomediknya juga, Mbak. Nah, kita akan mengkoreksi makanan yang mereka konsumsi. Oh, itu makanan itu juga berpengaruh sama pola tingkah laku mereka, Bu ya? Pengalaman saya mengatakan hampir 90% autis bisa teredam karena pola makan. Oh. Itu buat saya pribadi ya. Iya. Buat saya pribadi ya. Risetnya ada, Bu, ada. Saya kan banyak anak. Hampir 40-an anak ya. Dan yang tidak menjalani itu progresnya ya bisa dibilang on off gitu. Tapi yang jadi istilahnya kita jangan terlalu banyak. Sekarang kan ilmu terbuka ya, Mbak. Di mana-mana ada. Tetapi harus bijak. Kita lihat kondisi anak kita. Makanya saya bilang, menerima aja dulu. Kita terima anak kita memang seperti ini yang Allah takdirkan. Kita jalanin perlahan. Apa yang orang lain jalanin belum tentu baik untuk anak kita. Makanya sebaik-baiknya terapis ya ibunya sendiri, orang tuanya sendiri. Banyak terapi di luar, center di luar untuk orang tua yang sibuk ya. Untuk orang tua yang sibuk mungkin mereka butuh bantuan keluar. Sekarang banyak sekali pembelajaran, ada pelatihan ABA nih, ada pelatihan sensorik nih. Banyak sekali di luar sana. Itu yang pertama. Yang kedua masalah sekolah ya tadi. Kalau di tempat saya pribadi, saya nggak bisa menceritakan luar. Kalau di tempat saya, kenapa saya buka sekolah? Karena anak butuh pendidikan, ya. Anak butuh pendidikan. Karena saya yakin yang terjadi sekarang itu hanya sementara. Allah sedang menguji kita, orang tuanya, melalui anak kita. Mungkin di usia 9 tahun anak sudah sempurna. Sempurnanya seperti apa sih? Target sempurna orang tua itu berbeda. Kalau saya, anak saya udah bisa diem, paham peraturan, bisa berbicara, itu udah sempurna buat saya. Kayak gitu. Saya akan merekomendasi untuk si anak sekolah. Makanya di tempat saya kalau sudah masuk usia 6 tahun itu udah masuk sekolah dasar, saya akan bilang ke orang tua wajib sekolah. Tapi belum bisa di luar karena masalah perilakunya. Jadi sekolah, setelah pulang sekolah dia akan terapi. Langsung terapi. Sampai dengan target saya tercapai, saya baru akan bilang ke orang tuanya cari sekolah formal kalau memang mau sekolah di luar, saya bilang. Karena perilakunya sudah teredam, sudah paham, sudah punya aturan, duduk. Makanya 1 tahun sebelumnya saya akan bilang ke orang tua, insya Allah tahun depan kita akan sekolah formal, ibu bisa cari sekolahan lain. Nanti akan kita cari cara pembelajarannya seperti apa, kayak gitu. Materinya apa, itu akan. Mungkin dia di 9 tahun di kelas 3. Dan kita pasti sudah standar pembelajarannya, kemampuannya sudah di usianya ya Mbak, kalau saya rekomendasi keluar kan. Tapi kalau
kelas 3 tetapi kemampuan akademiknya masih di kelas 2, ya kita tidak akan rekomendasi gitu. Tapi itu ada target waktunya nggak Bu? Atau memang sesuai dengan kemampuan masing-masing anak Bu? Saya tidak pernah menargetkan waktu karena saya sendiri nggak bisa ya. Tapi ada beberapa orang tua nih yang benar-benar luar biasa ya di tempat saya. Itu dia bilang, apa yang harus saya lakukan Bu untuk bisa mengejar semua ini? Diet, saya bilang kayak gitu. Diet yang seperti saya bilang tadi, masalah asupan, kita atur makanannya. Kita tidak bisa memaksa orang tua. Kalau yang tidak mau diet ya monggo silahkan kayak gitu. Kebijakan kalau materi kita berikan terus kan. Itu luar biasa Mbak. Dalam jangka waktu 4 tahun si anak ini udah punya 3 juz hafalan sekarang. Sudah di sekolah umum. Masalah akademik tidak ada masalah. Datang ke saya pada waktu itu belum bisa bicara. Masih hiper. Dan sekarang sudah luar biasa. Ya ciri khasnya memang masih ada Mbak. Ciri khasnya masih ada tetapi bisa diredam kayak gitu. Sudah luar biasa dan anak tersebut itu dietnya memang dipegang sekali kayak gitu. Disiplin Bu ya? Disiplin. Itu di awal balik lagi orang tua harus menerima kondisi anak. Jadi anak merasa dihargai. Jadi kita kalau sudah saling menerima tuh enak ngejalaninnya kayak gitu aja sih ya. Itu. Terus yang ketiga tadi Parenting Ibu. Masalah parenting bagaimana kalau misalnya kita punya anak yang berkebutuhan khusus ini, cara pengajarannya, cara kita merawat mereka. Parentingnya di awal kita menerima, mendukung, itu parenting dari saya. Ikhlas, menjalani, jangan terburu-buru. Ini semua sebetulnya udah saya rasakan ya. Kapan ya selesai? Ya lo perjalanannya udah panjang nih. Aduh udah gini, udah secara finansial gitu ya Mbak. Kan bukan cuma satu anak aja yang harus dipikirin. Itu sudah pernah terjadi pada saya. Akhirnya saya ikhlas aja. Oke lah, memang Allah. Kita menerima, kita mendukung. Jangan terlalu tinggi ekspektasi kita ke anak. Biar anak lebih enjoy. Anak akan merasa diterima, ada komunikasi yang baik. Kita jangan melihat kekurangannya terus. Aduh, kenapa sih? Nah, kata-kata seperti itu bikin kita aja yang biasa diomong, aduh kok gitu sih, nggak enak ya. Apalagi anak. Emang anak ngerti? Ngerti Mbak. Yang membedakan mereka tidak bisa mengungkapkan apa yang mereka rasa. Pola berpikir mereka sangat cepat. Saraf kerja mereka bekerja sangat cepat. Nah itu yang harus kita pahami. Makanya kalau saya pribadi, saya akan mencatat apa yang saya lakukan 3 bulan hasilnya apa. Misalnya nih di bulan pertama nih anak masih ngompol, belum toilet training, dengan pola makan yang seperti ini. Apa yang saya dapat nih dari ini yang saya lakukan, yang akan saya dapat ini. Nah, itu di 3 bulan pertama. Apa yang harus diperbaiki? Ya otomatis kita tidak bisa sendirian ya. Harus ada profesional yang mendampingi, misalnya dokter tumbuh kembang, terus tempat center terapi. Itu harus ditulis, 3 bulan kita dapatnya ini nih dengan pola seperti ini. Apalagi yang harus kita tingkatkan. Target apa yang akan kita capai di 3 bulan kedua kayak gitu. Kalau saya akan membuat diary seperti itu untuk anak saya. Dengan murid-murid saya pun seperti itu. Dan kalau tidak ada perkembangan di anak saya akan komunikasikan dengan orang tua. Kita lihat pola makannya. Kan gak semua anak sama nih, saya bilang tadi. Mungkin ada si A yang alergi beras putih, ada yang enggak kayak gitu. Itu akan saya catat. Jadi ribet ya Bu? Enggak juga sih. Balik lagi kalau kita udah menerima, otomatis enggak ada yang sulit ya. Iya Bu, tapi secara finansial sekarang sudah open loh. Ilmu-ilmu seperti itu. Kita nggak bisa datang nih keluar kota, ada yang online, kan seperti itu. Kita menyempatkan, kita dulu yang dibikin pinter supaya anak kita bisa pinter. Benar. Gitu. Kita harus edukasi orang tuanya terlebih dahulu Bu ya kalau masalah seperti ini. Ya itu pasti. Jadi orang tua jangan menuntut anak pinter kalau kita nggak pinter.
Sebenarnya menarik sekali Bu ya, tapi kan di lapangan pasti prakteknya ini nggak semudah yang kita bilang, tidak semudah teorinya. Kalau kita bicara soal realita ataupun kasus-kasus yang sering Ibu temui, bagaimana cara Ibu menangani anak yang mengalami tantangan perilaku seperti tantrum misalnya di area publik Ibu? Tantrum di area publik misalnya nih Mbak, ini sering sekali terjadi. Ibu di center aman-aman aja. Kita kan ada kegiatan berapa minggu sekali anak-anak dibawa ke mall tuh sama terapis gitu ya. Iya. Kita untuk mengukur aja sih sebetulnya, kegiatan untuk mengukur. Pada saat dengan terapis, divideokan, difoto aman. Oke lah, orang tua akan meniru apa yang sudah kita jalankan. Tetapi pada saat dengan orang tua, kau tidak aman kayak gitu. Balik lagi di tempat terapi, di center itu ada peraturan yang tertulis, ada yang tidak tertulis, dan dilakukan berulang-ulang. Jadi anak sangat paham. Mungkin di rumah, mungkin sebagian kecil di rumah yang tidak ada peraturan. Ada peraturan, tetapi bukan si anak yang melanggar. Orang tua yang melanggar. Itu bisa jadi pencetus ya Mbak ya. Misalnya nih, kita akan pergi ke suatu mall. Kita kondisikan emosinya stabil tidak. Kalau anak kondisinya stabil, moodnya bagus, kita ajak ke mall. Itu akan aman sih ya. Tidak ada janji yang diucapkan. Oh, mereka ingat Bu ya berarti? Iya, tidak ada kepentingan pribadi terapis. Misalnya, aku mau belanja ini nih, anak ngikutin. Bukan, kita pure ke mall karena untuk anak, bukan untuk kepentingan kita. Nah, seperti itu. Baik, kita sudah kembali terhubung bersama salah satu pendengar di line telepon 3699977 Ibu. Halo, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Ahmad Irwan dan anak buahnya KDM Bandung Timur. Silakan Pak Irwan. Ini saya membahas siapa ini? Hari ini sama Mbak Alvina Pak Irwan. Mbak Alvina baru mungkin ya. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang Bapak. Begini, tadi saya bawahi tentang masalah anak kan di sini. Kata Ibu tadi jangan menuntut anak pintar kalau misalkan orang tuanya misalnya tidak mau mendidik, nah berarti di sana kan kalau saya nggak salah. Tapi di sini Bu kan bicara masalah anak ya. Banyak di antara yang anak korban orang tua itu seperti begini di antaranya kalau memperhatikan anak di bawah umur jelas ada undang-undangnya kan. Kalau anak korban orang tua itu kan kadang-kadang sikap orang tua itu kan suka dikaitkan dengan anak. Pada anak tidak tahu apa-apa, ada istilah begini. Kalau buah mangga tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Memang boleh setuju, tapi baiknya. Kalau tidak baiknya jangan dikaitkan kan. Sejelek-jeleknya orang tua, Bu, ya, tidak akan memberikan kepada anaknya seperti bapaknya. Maaf nih, saya ajalah perjalanan hidup saya kan gimana ya. Saya udah ganti pasangan lah sampai 8 kali gitu kan. Tapi saya berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan anak saya janganlah seperti saya. Menjerit kepada Allah, mendoa supaya jangan sampai terjadi. Tetap aja apa yang namanya masyarakat, wah bapak juga begitu. Tidak mungkin. Nah bagaimana pada Ibu tentang masalah korban orang tua. Karena tadi dasarnya jangan ngutus kepada anak pintar kalau bapaknya tidak pintar atau orang tua tidak pintar. Nah yang paling korban orang tua yang paling seumur hidup, bagaimana anak yang di luar nikah suka dibilang anak haram, sebenarnya yang punya dosa kan siapa? Orang tua kan, anak terbawa imbasnya. Sedangkan dalam hukum juga setiap dalam keadaan suci anak itu tidak dosa apa, tapi imbasnya seumur hidup adalah anak yang dijadikan sebagai anak haram. Nah bagaimana Pak Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Irwan. Silakan Ibu menanggapi pertanyaan dari Pak Irwan tadi. Hebat Pak Irwan ya, istrinya sampai 8. Saya mau bicara apa nih? Dan kebiasaan Bapak yang ya semua orang, Bapak punya apa ya? Punya alasan sendiri untuk bisa beristri sampai 8 kan? Konotasinya ini sebenarnya pasangan di masa lalu atau apa sebenarnya tidak terlalu jelas Bu ya. Bapak punya ini. Jadi buat saya intinya Pak, zaman sekarang bukan zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin anak akan meniru bapaknya 100% ya. Nah, sekarang kan ada sekolahan boarding ya. Iya, boarding school. Ada pesantren yang bisa itu. Buat saya ya
Bapak berarti orang hebat ya, istri sampai 8 gitu ya. Secara kemampuan finansial pasti juga luar biasa kayak gitu. Kalau kita tidak bisa mendidik dengan tangan kita, kan kita bisa mengalihkan ya. Doa Bapak mungkin saya nggak ngerti nih konteksnya istri sampai 8 apa menyakiti yang ke-7 apa yang ke-6 saya nggak tahu juga ya Pak ya. Jadi istilahnya ini aduh di luar ranah saya nih kalau ngomong kayak gini ya. Sepertinya yang kita bahas lebih ke ini Bu, kaitan anak-anak yang menjadi korban orang tua sepertinya Bu. Nah, kan saya bilang berarti orang tuanya dulu yang harus memperbaiki diri ya. Mungkin bisa di stop Bapak, mungkin seperti yang saya bilang tadi, sekolahkan anak di tempat yang lebih baik, yang sesuai harapan Bapak, supaya dapat pendidikan yang tidak bisa Bapak berikan. Mungkin saran saya lebih seperti itu. Kalau anak di rumah terus dengan melihat kondisi rumah seperti itu ya bisa saja. Sekarang autis tidak hanya bisa terjadi dari dalam rahim aja ya, dari luar juga bisa kan. Oh anak kebanyakan HP tuh akhirnya jadi fokusnya hilang, ini hilang dikatakan autis. Iya, overstimulate. Nah seperti itu, seperti broken home yang dikatakan Bapak tadi. Anak jadi semaunya sendiri seperti tidak mendengar, itu kan bisa jadi pencetus. Kalau Bapak punya kesadaran seperti itu dan Bapak tidak bisa mendidik sendiri ya saran saya disekolahkan di tempat yang bisa membuat si anak jadi lebih baik. Banyak sekarang kan sekolah-sekolah boarding, sekolah-sekolah pesantren kayak gitu. Oke, kita kembali lagi ke anak-anak anak-anak disabilitas ini, Bu. Sekarang kan apalagi kita sudah ada di sekolah reguler ataupun sekolah umum yang mana anak-anak disabilitas dan non disabilitas ini kan bercampur, Bu, bergabung mereka. Lalu bagaimana menurut Ibu cara memberikan pemahaman kepada anak yang non disabilitas ini agar mereka bisa berteman ataupun menerima anak kebutuhan khusus tanpa adanya bullying, Bu? Sekolah reguler dengan kapasitas inklusi, otomatis sekolah itu sudah bisa menerima anak dengan ABK dengan semua konsekuensinya. Yeah. SDM untuk guru-gurunya sudah dipersiapkan, pembekalan untuk anak-anak di luar ABK itu sudah dipersiapkan, itu pasti sudah ada kayak gitu ya Mbak ya. Jadi intinya untuk bisa menerima anak dengan kebutuhan khusus yang harus dipersiapkan SDM-nya pertama. Konsekuensinya yang harus bisa menerima kan. Untuk mengatasi si anak tantrum sudah ada nih, sudah ready guru yang sudah dipersiapkan, yang sudah memiliki ilmu untuk anak-anak ini. Pembekalan untuk anak-anak di luar ABK itu sudah harus ada kayak gitu kan. Misalnya pembelajaran tentang akhlak kayak gitu, itu sudah ada biar mereka merangkul bersama-sama, bisa care. Terus pembekalan untuk orang tua murid kan biasanya anakku jadi ikut-ikutan nih, jadi nggak keruan nih, itu pasti ada kata-kata seperti itu kan. Nah itu sudah harus dipersiapkan. Saran saya seperti itu. Dan banyak sekali sih sekolah-sekolah di Palembang, terutama sekolah swasta ya, yang sudah bisa menerima anak-anak dengan ABK. Makanya saran saya ke orang tua, jangan egois. Jangan egois, ngikutin keinginan kita, memaksakan si anak untuk bisa sekolah di sekolah umum tanpa melihat kondisi si anak. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena yang rugi bukan si anak aja Mbak, orang lain juga dirugikan. Ya anak masih tantrum, masih nggak bisa duduk, udah dipaksain ke sekolah reguler. Sekolah reguler dengan kurikulum, ya mengikuti pemerintah juga Bu ya. Nanti pada akhirnya menyalahkan sekolahannya dong. Iya. Nah, sekolahan sekarang kalau nggak menerima, apalagi yang judulnya inklusi, kalau nggak bisa menerima anak dengan ABK,
mereka dapat sanksi kan kayak gitu kan. Nah jadi kita sebagai orang tua bijak dulu lah, terima dulu, kita kondisikan dulu di mana anak bisa diterima dengan baik. PKBM itu bukan suatu hal yang buruk loh Mbak. Pembelajarannya di saat saya belum punya PKBM, saya apa sih sekolah PKBM kayak gitu. Tetapi setelah saya terlibat ya, nggak beda jauh dengan sekolah-sekolah umum. Cuma durasi belajarnya lebih singkat, 2 jam. Materinya sesuai dengan Diknas, karena kita kan dipantau Diknas terus. Jadi bukan suatu hal yang buruk PKBM itu. Ini yang harus dimasukkan ke mindset orang tua. Jangan buru-buru menempatkan anak di lingkungan yang belum bisa menerima dia, karena kasihan anaknya, kasihan sekali anaknya. Dia harus memikirkan materi yang akan dia terima, dia sosialnya belum paham, jadi bahan bullying ya itu terjadi karena kesalahan, balik lagi ke orang tua. Bukan tempatnya untuk si anak. Kita cuma menerima, sabar. Insya Allah akan ada waktunya di mana anak akan sama dengan teman-temannya. Itu saja. Tapi pernah nggak Bu ada kasus khususnya juga di yayasan Ibu, anak ini memiliki bakat terpendam. Let's say bakatnya mungkin dia mewarnai ataupun lain sebagainya, tapi dia ini terhambat sama cara komunikasinya Bu. Ya, di awal di tempat saya itu banyak sekali keterampilan, ada menjahit, main musik gitu. Banyak sekali. 1 tahun pertama kita mengajarkan megang. Nah, ini dia. Sebetulnya saya bukan mau mempublikasikan. Saya akan mengasih ke Mbak Vina. Wow. Ini salah satu hasil karya anak murid saya, usianya 11 tahun. Gangguan pendengaran. Dengan kondisinya dia sudah lama dengan saya. Luar biasa anaknya. Sekarang dia sudah bisa kreatif sendiri. Wow. Nah, saya berikan ke Mbak Vina. Silakan. Ini gimana Bu ya, kita orang yang umur 20 something kayaknya juga. Saya aja nggak bisa. Nggak usah 20 something. Saya aja nggak bisa. Nggak telaten saya. Iya, ini kan pasti mereka juga punya imajinasi yang luar biasa tinggi Bu ya untuk buat ini. Anaknya luar biasa. Makanya saya bilang, terima dulu anaknya. Kita dukung apa keinginannya, kayak gitu. Seperti yang kalau untuk sekarang kita di anak segitu terus orang tuanya masih mampu, mungkin tidak terlalu butuh dengan finansialnya kayak gitu. Tapi kan itu bakat ya. Betul. Jadi kita bisa menyimpan, nanti mungkin dia bisa membuat apa yang bisa menghasilkan, kan seperti itu. Nah itu semua bisa digali sebetulnya, bisa digali. Anak ini sulit, anak ini. Jangan terlalu terburu-buru, kita sabar. Jangan dibilang kita masih 5 tahun nih kita sekolahkan TK ya. Terapinya nanti, jangan. Dari usia kecil itulah kita harus cepat biar progresnya cepat. Tapi apakah hasil-hasil ini kan mungkin salah satunya Bu, tapi kan mereka pasti banyak, mungkin ada lukisan ataupun karya-karya seni mereka lainnya dipublikasikan tidak Bu untuk masyarakat luas? Nah, kalau kita kan masih, karena anak-anak ini usianya masih kecil-kecil ya Mbak ya, 10 tahun, 12 tahun. Ada beberapa orang tua, udahlah nggak usah mah, kita mau bikin kayak market sendiri kayak gitu ya. Tapi orang tuanya, kita balik lagi ke orang tuanya. Kita kan ada orang tuanya, jadi kita bilang ini anaknya kemampuannya sudah seperti ini nih. Apa kita mau market, apa mau menjual atau bagaimana? Nanti orang tuanya balik bilang, oke, kita jalankan. Kalau orang tuanya nanti aja lama, dia masih butuh belajar aja, fokus ke belajar, kita jalankan. Jadi kita balikan ke orang tua. Iya siap. Ibu Siti, sayang sekali ya, pembicaraan kita hari ini sebenarnya sangat-sangat seru sekali, tapi karena lintas waktu kita sudah hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, mungkin terakhir ataupun closing statement dari Ibu Siti, apa sih Bu visi jangka panjang yang ingin Ibu capai melalui Yayasan Barokah Al Tarbiyah ini Bu? Silakan. Visi misi saya dengan Barokah Al Tarbiyah ingin membawa anak-anak ke kehidupan yang sebenarnya. Mereka memiliki kemampuan untuk bisa menghandle dirinya sendiri,
karena kita sebagai orang tua itu akan wassalam ya Mbak, itu pasti. Pada saat kita tidak ada lagi yang menopang, mereka memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri dengan kemampuannya. Itu aja sih. Baik. Wow, pendengar Pro 1 dari Palembang, tidak terasa ya sudah hampir 1 jam kita berbincang penuh hangat di ruang disabilitas dan inklusi ini. Benar kata Bu Siti tadi bahwa penerimaan ini adalah langkah yang paling besar bagi orang tua dan lingkungan sekitar. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini bukan hanya butuh dikasihani, tapi juga mereka butuh diterima, didukung, dan diberi ruang untuk bersinar dengan caranya sendiri. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Siti Juhariah dari Sama-sama, Yayasan Barokah semoga Al-Tarbiyah bermanfaat. Farkasih Sumatera Selatan. Luar biasa sekali Bu ya, ilmunya, sharingnya, pengalaman hari ini. Semoga apa yang kita bagikan ini menjadi penguat bagi para orang tua hebat di luar sana. Dan pendengar Pro 1 dari Palembang, pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti akan kita ikuti juga bersama Dinamika Olahraga Pro 3 Radio Republik Indonesia. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan